saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelis Cipto, di mana dia melihat penglihatan, yaitu bahwa malaikat maut menuju Indonesia, dan malaikat maut ini tadinya berada di negara Arab, saya dibilang Turki, dan juga menuju India, dan sekarang menuju Indonesia. Dan kita berdoa semoga kita selamat dari malaikat maut ini. Dan langsung saja kita ke videonya bersama Ibu Evangelis Cipto. Mari kita simak videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Saudara, ini hari-hari yang memang saudara, berita-berita ada begitu banyak yang menekan, ada begitu banyak yang mengintimidasi, sehingga banyak anak-anak Tuhan, saudara, cepat atau lambat semuanya saudara terpengaruh. Tapi saya mau berkata bahwa di saat seperti inilah kita ada dan kita harus jadi berkat. Amin. Saudara, di saat seperti inilah ya, boleh dinaikin dikit supaya nggak usah teriak-teriak. Di saat seperti ini, terima kasih ya. Di saat seperti inilah saudara, ini waktunya imam-imam, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, mempelai Tuhan, semuanya berfungsi saudara. Nah, mari kita baca saudara di dalam Bilangan 16 ayat 44 sampai 48. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah pembaharaan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil pembaharaan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnya ukupan, diadakan pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang yang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Saudara, baru kemarin saudara, jadi hari, terima kasih saudara, hari Senin pagi saya melihat saudara, ada mulai malaikat maut saudara. Itu besar sekali, seperti segede saudara Indonesia, dengan saudara sayap yang hitam sekali. Saudara, itu mulai mendekat. Dia mulai dari Pakistan, saudara, dari India, dia mulai terbang menuju Indonesia. Saudara, dan hari itu, saudara, waktu saya lihat itu, saudara, itu jam 2 pagi, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, segera siapkan, bangkitkan, dan tiup sangkakala buat setiap panggilan. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, apa yang mereka mau buat? Tuhan bilang mereka akan buat yang lebih mengerikan dari apa yang terjadi di India. Orang di kiri dan kanan, saudara, akan rebah, mati. Saudara, dan kita tahu secara, saudara ya, secara virus itu, secara penelitian, virus yang baru ini, saudara, katanya loh saudara ya, saudara, 10 detik, 5 detik bisa nular. Saudara, katanya saudara, papasan gitu aja bisa nular saudara. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan berkata begini, bukan soal virusnya, tapi soal roh ketakutan.
Saudara, roh intimidasi. Saudara, karena apa yang kau percaya, Tuhan bilang, itu yang terjadi. Saudara, kalau saudara percaya bahwa di dalam diri saudara ada kekuatan Tuhan. Saudara, di dalam diri saudara ada imunitas. Saudara, di dalam diri saudara ada roh yang menyala-nyala, yaitu api itu. Maka semua itu akan habis. Saudara tidak bisa mengena kepada saudara. Tetapi kalau saudara sudah takut, sudah deredek, saudara, dan ini memang ilmu, saudara ya. Saudara, ilmu semuanya berkata, saudara stres, saudara khawatir, saudara takut, imunmu turun. Dan dengan mudah akan kena. Karena Ayub juga berkata, kitab Ayub, apa yang engkau takuti, itu yang terjadi kepadamu. Nah, tapi Tuhan bilang begini, tahan, masih bisa ditahan. Dan Tuhan berkata, seberapa engkau menahannya dari 6 saudara panggilan, maka itu akan berdampak sangat banyak. Saudara, karena itu kami membuat, saudara ya, deklarasi. Saudara tinggal pasang, tapi bukan berarti saudara pasang. Saudara, karena Tuhan bilang ini 7 kali 7 ya. Saudara jadi 49, maka ke 50 kita masuk Yobel. Amin. Saudara bilang ini 7 minggu, saudara ya, yang sangat menentukan. Saudara, kalau setiap hari saudara deklarasi, maka di hari ke-50 akan ada sesuatu yang ajaib. Saudara, dan ini kita baru lewati minggu pertama pilar. Saudara, sekarang kita lewati yang mempelai. Tapi saudara, itu cuma membantu suasana. Nah, ya. Sedangkan deklarasinya sebenarnya terserah siapa? Saudara. Bisa ngerti, saudara ya? Jadi jangan gini ya, pokoknya dipasang udah. Ya itu nggak berlaku, saudara. Saudara, kemudian ada yang masang, baca kok, ya nggak berlaku, saudara. Saudara, sekali lagi, saudara, itu cuma membantu suasana supaya saudara ikut di dalamnya. Saudara tinggal pasang, kalau saudara sekali masang di-download supaya tidak terus pakai pulsa. Saudara ya, kemudian tidak ada yang melarang saudara. Saudara pasang, begitu saudara pasang, ya, saudara mulai nyembah sungguh-sungguh, mulai deklarasi sungguh-sungguh, mulai tahan sungguh-sungguh. Kita tahu kalau saudara pilar, sebenarnya saudara bicara tentang menahan bencana, pilar-pilar bangsa, berdoa buat pemerintah. Kalau mempelai, berdoa buat gereja, anak-anak Tuhan, itu fokusnya. Tapi bukan berarti cuma itu, saudara ya. Saudara, kok bisa doa apa saja. Dan Tuhan berkata, kalau 7 kali 7 minggu, anak-anak Tuhan di Indonesia 5% sungguh-sungguh berdoa, maka minggu atau hari ke-50 saudara akan terjadi sesuatu, terobosan, pembebasan, kekuatan, keajaiban. Saudara, tapi saya melihat masih banyak yang gak ngerti, masih banyak yang terlalu santai, saudara. Saudara, dan saya sekali lagi Tuhan bilang itu sudah dekat walaupun belum sampai Indonesia. Saudara, yang sekarang ini terjadi ini baru bayangannya dikit. Tapi karena saya melihat belum mendarat, belum sampai Indonesia. Tapi saya mau berkata tidak boleh sampai, tidak boleh mendarat. Kita harus benar-benar tahan. Amin. Dan ayatnya berkata di sini, saudara, yang pertama taruh ukupan. Saudara, taruh ukupan, adakan pendamaian. Saudara, kami tentara, jadi kami melakukannya dengan cara kami. Tapi saya mau berkata buat saudara, ayo taruh ukupan. Saudara, dan mulai jalan ke jalan-jalan karena saudara imam. Mulai benar-benar buat pendamaian. Saudara, di depan rumah sakit, saudara bakar ukupan sembari doa, bukan ukupannya yang sakti ya, tapi doamu yang naik, saudara. Dan berkata, Tuhan, tolong hentikan, dan tidak boleh mendarat, tidak boleh mendarat. Bahkan kalau bisa habisi, saudara, supaya berhenti, tidak pindah ke bangsa lain. Amin.
Saudara, ini yang saya pengen supaya saudara benar-benar menangkap. Saudara, dan mari kita lihat, kita lanjutkan saudara ya, ayat 46. Saudara, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya, dari atas mezbah bubuhkan dupa, ya. Saudara, itu ketoret. Saudara, dan ketoret sama dengan insen, saudara, smoke atau naikkan bau korban, saudara. Itu adalah sebuah bau dari penyembahan, korban, sacrifice. Jadi kalau saudara ini, maaf saudara ya, saudara bakar dupa tanpa korban, ya kan naik, saudara. Bukan dupanya itu loh saudara, itu bagus, tapi harus ada bau korban di dalam. Dan persoalannya hari-hari ini, apa yang sudah kau korbankan? Apakah saudara korban uang untuk terjadi lawatan? Atau saudara ini korban puasa misalnya? Saudara puasa bukan supaya kita tambah sakti, tapi supaya kita berkata, Tuhan, aku benar-benar menahan semua nafsu. Dan uang yang harusnya aku pakai buat makan, aku bagi buat orang miskin. Ada tak bau korban? Saudara, hari-hari ini teman-teman kami, saudara ya, ajaib sih saudara. Saudara, mereka memilih saudara hampir ya 24 jam gantian. Saudara, siapa aja yang telepon kami, telepon minta dikirimin oksigen, saudara kami kirim oksigen. Walaupun kita tahu hari-hari ini oksigen mahalnya minta ampun, carinya susah, tapi kami cari. Saudara, kami sedia oksigen yang kecil-kecil. Saudara, begitu orang telepon, kan rumah sakit sudah tidak sudah tidak menangani, sudah tidak muat. Saudara, kami bilang butuh oksigen, kami lari. Saudara, ada yang berkata, wah kami sedia obat itu komplit. Walaupun kami sebenarnya tidak berharap sama obatnya, kami berharap sama mujizat. Tetapi orang itu kan kadang-kadang butuh obat itu supaya menenangkan hati. Kalau sudah minum obat itu rasanya lumayan gitu ya. Saudara, jadi kami berkata, oke lah, nggak apa-apa, pakai iman mereka. Kami sedia obat sesak, obat ini, obat peradangan, obat COVID, kami sedia semua. Saudara, sejujurnya mahal, saudara, mahal. Tapi kami berkata, ya, kami hari-hari ini mau jadi berkat. Hari-hari ini itu korban kami. Saudara, kami masuk ke gang-gang, kami semprot semua. Saudara, kami semprot dengan disinfektan, tapi di dalamnya ada tumen, ada anggur, ada darah Yesus. Dan kami berkata, Tuhan, seperti zaman itu, setiap kali ada tanda darah, maka malaikat maut tidak masuk ke rumah itu. Jadi kami semprot dari rumah ke rumah, seluruh kotak, saudara. Saudara, kami minta izin sama RT RW, kami bilang, kami semprot. Ya, kami curahkan anggur, minyak. Tapi harus ada bau korban. Ataukah hari-hari ini saudara tidak peduli, malah saudara sembunyi di rumah. Tapi saya percaya kalau saudara datang nih orang-orang yang ajaib. Ya, karena banyak orang lain, wah cari aman sembunyi di rumah. Saudara tidak mau bagi-bagi makanan karena wah saya aja mepet kok, apalagi suruh bagi-bagi. Tapi hari ini saya mau berkata yang menghentikan itu semua, kalau ada bau korban. Dan saya berdoa setiap saudara tanya dengan Tuhan, korban apa yang Tuhan minta. Kalau Tuhan berkata, nah aku minta kamu naik ke atas, mungkin ke atas gedung, dan Tuhan bilang, aku minta setiap hari, ya, doa jam 4 pagi itu juga korban. Tapi biar itu bau di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, sesuatu yang harum baunya. Saudara, mungkin sudah lama, mungkin kayak tadi dibilangkan, ayo naikkan Mazmur. Saya tunggu-tunggu, dah ada yang naik Mazmur.
Saudara, kadang-kadang saudara kita itu harus menaikkan mazmur cinta seperti Daud punya mazmur, seperti Musa punya mazmur, seperti Salomo punya mazmur. Saudara, bahkan Nabi Yesaya punya mazmur. Setiap kita ini harusnya punya mazmur. Saudara, mazmurnya jangan kayak mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Kata Tuhan, alah, lu gak pernah ngerti, gak pernah tahu jadinya gembala kayak apa kok. Tapi benar-benar mazmur saudara, ukiran-ukiran yang Tuhan buat dalam hidupmu. Misalnya, Tuhan, terima kasih ya, aku lewati bangkrut 3 kali tapi aku bangkit lagi. Saudara, itu mazmur saudara. Saudara, mungkin saudara berkata, aku tidak mengerti kenapa kami ini dipilih, padahal dari sekian banyak kami jatuh bangun dalam dosa. Tapi naikkan sesuatu yang berbau harum, naikkan puisimu. Mungkin saudara buat sebuah tarian khusus. Kenapa kami buat tarian khusus 6 panggilan? Saudara, karena kami berkata kami mau naikkan sesuatu yang berbau harum. Kami mau berkata, Tuhan, kami tidak mau buat yang biasa. Kami mau buat sesuatu yang spesial. Saudara bisa misalnya bikin lagu dan kemudian upload. Saudara bisa masukkan TikTok misalnya ya. Gak apa-apa. Sesuatu yang berbau harum. Saudara, ini yang namanya atmosfer. Kalau saudara bisa lihat, penuh dengan gelombang. Dan gelombangnya ini sangat banyak. Gelombang yang kotor, takut, bohong, hoaks. Dan saudara perlu penuhi dengan sebuah gelombang yang berbeda. Gelombang yang berbeda. Saudara, saya itu kaget kadang-kadang ya dengan hal-hal yang saya nggak sangka reaksinya. Saudara, waktu itu saya nemu aja, saudara, ada sebuah gambar atau sebuah film di mana orang-orang Cina itu masuk semuanya ke sungai dan saudara ya ngangkat bahu, saudara bikin jembatan untuk para tentara dan semua mobil kendaraan daripada daripada tentaranya bisa lewat. Saudara, pada waktu saya post, saudara ya, tiba-tiba itu mendapat sambutan sampai 6 juta orang, saudara. Saudara, dan saya kadang-kadang berpikir begini, saya gak pernah tahu gambar yang sebegitu simpelnya tiba-tiba sekali lagi menguatkan banyak orang. Dan itu banyak yang Islam, yang bukan Kristen ngomong begini, ayolah kita bersatu, kita pasti bisa lewat dari pandemi ini. Saudara, tiba-tiba mereka bangkit hanya dengan gambar itu. Dan hari ini saya mau berkata, anak-anak Tuhan, jangan biarkan seluruh sosial media penuh dengan semua yang najis, yang kotor, yang bukan dari Tuhan. Tapi mulai isi, saudara, dengan apapun yang manis, apapun yang harum. Dan saya percaya itu berubah. Sedikit banyak saudara tidak tahu bagaimana itu disentuh oleh Tuhan dan itu menjadi besar. Saudara, salah satu yang disentuh Tuhan dan menjadi besar itu yang punyanya Pak Yus. Saudara, Pak Yus itu cuma bikin program namanya Harmoni Keluarga, menceritakan keluarganya, saudara. Saudara, jadi kalau beberapa orang mungkin nggak tahu, dulu di awal-awal Pak Yus sama istrinya tuh Bu Indah tuh sering banget berantem, saudara. Saudara, dan kemudian dia punya 2 anak, Yonai dan El. Saudara, dan itu juga bikin masalah. Saudara, Yona itu pernah 2 tahun tidak sekolah, saudara. Bolos, saudara ya, bilangnya sekolah, padahal nggak sekolah, saudara. Pokoknya Yona ini anaknya lumayan nakal. Kalau El enggak, saudara. Saudara, dan tapi dia berprestasi di basket. Nah, saudara, mereka pernah mengalami begitu banyak masalah keluarga. Nah, itu, saudara ya, dia cerita, saudara, tentang masalah keluarganya, kesaksian. Sekali cerita 1 jam, kembali ketawa-ketawa, cuma cerita, saudara. Dan tidak ada sesuatu yang luar biasa, nggak di make up, nggak apa, cuma cerita.
Saudara tahu tiba-tiba itu didengar sama pesantren. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan buat mereka yang dengar nangis bertobat. Suami-suami yang pemarah berubah, istri-istri yang pemarah berubah berdamai. Sampai itu jadi saudara, sesuatu yang mereka dengerin sama-sama. Saudara, dan tiba-tiba saudara, mereka dijumpai pria berbaju putih. Ada satu pesantren, itu tidak tahu kenapa di satu daerah, saudara, ada lebih dari 10 mereka yang mandul istrinya. Saudara, dan di ajaran mereka kan, kalau mandul boleh ambil istri lain. Alasannya karena mereka harus punya keturunan. Saudara, jadi mereka itu sudah mau ambil istri lain. Tapi tiba-tiba saudara, didatangi pria berbaju putih. Saudara, dan dipegang perutnya. Dan semua saudara yang didatangi tiba-tiba menyerah. Saudara, dan itu menjadi sebuah kesaksian ajaib. Sekali lagi, ada banyak dari kita saudara mungkin berkata, siapa saya? Kita manusia biasa, kita tidak ada yang sakti, tetapi kita punya Tuhan yang sakti. Dan cuma kesaksian biasa hari ini saudara, nembus lebih dari 20 juta orang yang mendengarkan. Dan orang yang tahu ada pria berbaju putih dan mereka tahu itu Isa. Saudara, mereka rasakan kasihnya. Sekali lagi, saudara tidak pernah tahu dampak apa yang saudara buat. Saya berkata pada banyak orang hari-hari ini, pokoknya ngomong aja, bersaksi aja. Kalau saudara ketemu orang, saudara bilang jangan takut. Ya. Saudara, di tas saya seringkali saya bawa kina. Ya. Saudara, dan kalau ada orang tiba-tiba berkata, Bu, saya menggigil, saya bilang gini, minum ini deh. Tapi saya doain. Saya doain dan saya berkata ini cuma alat. Ya. Selebihnya doa itu besar kasihannya. Dan itu aja saudara, sudah ribuan orang sembuh. Kalau saudara bilang, Bu, kinanya yang hebat, enggak juga saudara, karena itu cuma salah satu, ya saudara, untuk menekan saudara penyebaran daripada COVID. Cuma salah satu saudara. Kalau sudah mulai demam, gejala, itu salah satu saudara, untuk motong duri-durinya yang ada di COVID. Cuma salah satu. Bukan buat ngobatin yang istilahnya slime-nya dan sebagainya, tapi itu untuk awal saudara. Saudara, tapi saya lihat Tuhan bisa pakai apa saja. Saudara, sekarang Tuhan pakai nih, ya, intermedin. Saudara, itu obat cacing itu sebenarnya. Saudara, itu parasit. Tapi kalau tidak ada itu, mungkin Pakistan sudah hampir habis. Mungkin India kena. Saudara, dan tiba-tiba saudara bayangin obat cacing. Saudara, dan itu Tuhan pakai, istilah saya lah ya. Karena doa-doa kita semuanya, doa-doa mereka. Saudara, di India, di Pakistan, teman-teman kami baru datang dari sana, pergi ke sana pada waktu Februari. Saudara, dan kami bangkitkan pasukan, dan pasukannya ajaib saudara. Saudara, mereka di jalan-jalan doa, mereka di jalan-jalan saudara ya. Saudara, mereka nolongin mereka yang sakit, mereka benar-benar doa, doa, dan doa. Karena mereka tidak punya apa-apa, mereka miskin banget saudara. Dan mereka sangat-sangat ditekan. Tapi sejujurnya saudara, di saat COVID itu melanda, dari pihak mereka lah saudara, yang terus jalan doa ini. Dan tiba-tiba ada orang dokter ide pakai itu obat cacing. Dan itu menekan, menyembuhkan sampai 80%. Sekali lagi, kita bisa pakai apa saja. Nih, saya punya seorang teman, dia cerita begini. Dia berkata, Bu, saya ini sudah lihat. Dia disuruh Tuhan, bayangin dia dokter spesialis paru-paru. Dan temennya banyak banget yang mati, saudara.
Karena namanya juga spesialis paru-paru. Dia yang harus berhadapan dan meriksa semua yang COVID, saudara. Saudara, dan dia stres waktu itu. Dan pada waktu dia stres, dia bilang, Tuhan, saya ini mesti ngapain? Saudara, dia sampai ngerokok saking stresnya. Saudara, dan Tuhan ngomong begini, kamu puasa seminggu 3 kali. Dan kamu berbahasa roh 6 jam sehari. Saudara, dan dia mulai berpuasa. Dan dia mulai berdoa 6 jam berbahasa roh. Jadi sembari ketemu orang, sembari jalan, sembari nyetir, dia bahasa roh. Saudara, dan dia bilang begini sama saya, Bu, kalau saya ini ya, di tempat yang tidak ada anak Tuhan, dan waktu saya dulu belum berbahasa roh, ya, ini istilahnya dia, saya kasih obat yang paling mahal, Avigan suntik, yang 1 kali terapi 1 juta, total 7 hari 7 juta, tetap mati. Tapi setelah saya doa bahasa roh 6 jam, dia bilang, saya kasih vitamin C, Bu, sembuh. Dia berkata, aduh, sebenarnya ya ujungnya itu benar-benar kuasa doa. Dia bilang itu cuma alat, tapi sebenarnya Tuhan yang lakukan. Dan dia bilang, saya itu sudah sampai geleng-geleng kepala. Beberapa kasus itu sudah putih semuanya, saya udah pasrah lah. Tapi kemudian dia bilang gitu, saya kasih obat yang paling sederhana. Dia bilang, besoknya itu bersih. Sampai saya gak bisa percaya, saturasinya naik, difoto lagi bersih. Padahal itu dulunya berkabut. Terus dia tanya, Pak, apa yang terjadi tadi malam? Kenapa dari yang kemarinnya saturasi tinggal, saudara dia tinggal 55, dan kemudian besoknya langsung 99? Itu nggak mungkin. Secara kedokteran itu nggak mungkin. Naiknya tuh biasanya cuma 2 poin. Jadi kalau 55 setelah dikasih obat nanti naik ya beberapa poin itu, saudara. Tapi nggak mungkin. Ini tanpa oksigen dicabut 99, nggak mungkin. Terus dia bilang, sekali lagi, dia bilang, Bu, tadi malam setelah Bapak bahasa roh dan doain saya. Jadi dokter ini sudah tidak peduli, saudara. Kan orang sudah megap-megap, wah dia bahasa roh aja semuanya, saudara. Dia bilang, setelah Bapak itu tadi doain saya, dia bilang ada 1 orang datang, dan itu melap paru-paru saya. Dilap aja, jerit. Dan dia bilang, langsung saya bisa nafas. Jadi sekali lagi, ini dokter, saudara, dia sampai nggak tahu mesti ngomong apa. Pasien agama apa aja sama dia cuma dibahasa roh, biar atau syakarat, mesti ditanya begini sama orang agama lain, Pak, itu apa? Itu apanya? Pokoknya itu jimatnya orang Kristen, katanya ya. Mantranya orang Kristen. Tapi bekerja. Dan saya berdoa, siapapun di antara kita jangan berhenti. Naikkan sebuah, saudara, dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Nah, seterusnya, saudara, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Saudara, pendamaian ini sebenarnya punya 3 arti. Pertama, mintakan maaf, mintakan rekonsiliasi, damaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara, kalau tidak ada yang sungguh-sungguh nangis, jadi pendamaian, saya berdoa, saudara. Ya, jangan cuma lakukan rutinitas, pokoknya pendamaian, tapi tangisi bangsa ini, tangisi keluarga, tangisi anak-anak, mintain ampun. Saudara, pasti Tuhan buat sesuatu. Nih saya cerita anaknya Ibu Ruth Apung sama Pak Ferry. Saudara, biar bagaimanapun Pak Ferry itu didiagnosa memang dulu awalnya semua kita juga tahu autis. Tapi makin lama makin lebih baik lah, saudara ya. Dia suka bilang, saya sudah sembuh dari autis. Walaupun sejujurnya kalau kita yang normal, kita akan tahu, saudara, bahwa gejala autisnya atau itunya masih kelihatan, saudara. Saudara, dan dia menikah sama Ibu Ruth Apung. Saudara, dan Ibu Ruth Apung itu tidak autis,
Tetapi saudara ya, karena luka dari ayahnya seorang pemabuk, saudara, dia punya kemarahan yang mengerikan. Walaupun kemudian makin turun dan makin turun. Saudara, dan anaknya yang pertama lahir itu gabungan dari ini. Karena waktu itu belum pulih, mamanya dari kemarahan belum pulih, saudara, papanya juga belum pulih dari autisnya. Maka anaknya itu mengerikan, saudara. Saudara, anaknya itu ya, guru pernah diludahin. Yang dikasih PR, gurunya diludahin. Saudara, gurunya ngasih nilai jelek, gurunya dikasih pisau di sini. Saudara, itu bangunin dia itu nggak bisa. Jadi kalau orang autis itu salah satu cirinya seperti itu, malam susah tidur, tapi kalau pagi susah bangun. Saudara, maunya kebalik-balik lah hidupnya. Saudara, dan saudara, dia nggak bisa tidur kalau malam. Saudara, dia kalau tidur itu jam 2, jam 3, tapi kalau pagi sampai disiram air pun tak bangun. Saudara, jadi terlambat terus. Saudara, dan mama papanya selalu bilang begini sama saya, ini anakku jadi apa? Tapi saya bilang begini, sudahlah, pokoknya doakan, terus mintakan ampun, dan bilang, Tuhan, anak ini kan gak mau lahir kayak begini. Ini kan karena kami, ampuni kami, tolongi Tuhan. Saudara, dan mamanya papanya tiap hari tumpang tangan. Tiba-tiba saudara, seperti cawan itu kena jerit, meluap. Saudara, tiba-tiba anak ini bisa berkata begini, Tuhan, betapa hidupku tidak guna. Dia nangis bilang, Tuhan, tolongi aku. Saudara, dan kemudian anak ini mengambil keputusan, saudara. Tiap hari doa 1 jam dengan suara yang fals, mengerikan. Semirip Bevis, kalau saudara tahu Bevis. Saudara, tiap pagi, saudara, jadi jam 2, jam 3, kalau dia tidak bisa tidur, dia akan teriak-teriak doa. Dan tiba-tiba sekali lagi, Tuhan menyembuhkan dia pulang. Saudara, tiba-tiba dia jadi pintar, lompat kelas. Saudara, sekolah di Singapura dalam 2 tahun S1 selesai. Umur 17 lulus. Dan sekarang kerja di Manado. Saudara-saudara, dari anak yang dari 0 sampai umur 15 gak beres. Sekolah itu naik cuma karena orang tuanya minta maaf sama gurunya. Saudara ya, dinaikin. Tiba-tiba saudara umur 15, saudara kayak bilang dibuka Tuhan, jadi jenius. Lompat kelas, ikut ujian bersamaan, SMA, langsung lulus ke Singapura, ngebut 2 tahun S1. Saudara, dan sekarang sudah kerja di Singapura. Saya suka bilang sama dia, namanya Samuel, Sam, apa yang membuat kamu waras tiba-tiba? Dia cuma bilang, gak tahu mami. Dia panggil saya juga mami. Dia bilang gak tahu. Tapi tiba-tiba saya tahu hidup saya ini sangat tidak berguna. Saya akan hancur kalau tidak ada Tuhan. Dan saya putuskan cuma tiap pagi cerit-cerit sama Tuhan 1 jam. Dan tiba-tiba otak saya berubah, cara pandang saya berubah, semua berubah. Saya tidak tahu apapun pergumulan saudara hari ini. Tapi hari ini saya mau berkata, buat terus pendamaian. Pasti kok, kalau cawan itu penuh, terjadi sesuatu. Saudara, jangan berhenti berdoa buat bangsa ini. Jangan berhenti berdoa, saudara, buat keluargamu. Jangan berhenti berdoa, saudara. Jangan pendamaian itu cuma sekedar, tapi tangisi, saudara, tangisi. Dan saya percaya satu kali cawan itu akan penuh. Saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, ini bagus banget di terjemahan TPT-nya, saudara ya. Saudara, dia bilang begini, semua yang kita butuhkan untuk hidup dan untuk menunjukkan keilahian atau ketuhanan telah ia simpan di dalam
di dalam kita oleh kuasa ilahinya. Everything, dia bilang begitu ya, we could ever need for life and God likeness. Dia bilang has already been deposited. Jadi sudah ada di dalam kita, itu sudah ditaruh depositnya. Saudara, dan dia bilang, ini buat apa sih? Dia bilang, supaya His divine power. Saudara, ada banyak orang ini bilang begini ya, saya gak punya karunia. Gak salah. Karunia itu sudah deposit di dalam hidup. Tapi kau harus keluarkan. Saya gak punya karunia, saya gak punya talenta, semua udah ada di dalam dirimu. Saya ini gak punya bakat, ada sudahan. Saya gak punya kuasa, ada sudahan. Saudara, persoalannya kamu gak keluarkan, saudara. Saudara, yang namanya semua DNA ilahi sejak kita angkat itu perjamuan, sebenarnya sudah mulai dimasukkan dalam hidup kita. Saya sedikit cerita tentang DNA. Saudara, Stephen, anak saya yang pertama, itu kan pelihara ayam. Ya. Saudara, dan saya lihat bagaimana DNA itu merubah semuanya. Saudara, ayam normal itu butuh 4 bulan, saudara, untuk jadi gendut, untuk jadi 2 kilo lebih, dan untuk dipotong. Tapi karena ayam dia, saudara, dikasih makan, dan makanannya itu mengandung DNA yang berubah. Saudara, ayamnya itu dalam 4 minggu. Kalau ayam lain 4 bulan, ayam dia berapa? 4 minggu. Saudara, saya tidak tahu saudara pernah nangkap ayam enggak? Saudara, waktu kecil saya pernah nangkap ayam, dan itu susahnya minta ampun, saudara. Lari sana, lari sini, terbang, saudara. Tapi kalau saudara lihat ayamnya lipat, nggak ada yang terbang, saudara. Saudara, nanti kalau dia musim panen, ayamnya semuanya sudah duduk baik-baik. Ditangkap semuanya, dimasukin, nggak ada satupun yang terbang. Wah, sekali lagi DNA. Saudara, DNA-nya yang dicetak lewat makanan, ya, itu membuat ayam itu empuk. Jadi dagingnya memang empuk, tulangnya juga. Kasihan sih sebenarnya. Jadi begitu dia berat badannya itu 2 kiloan ke atas, tulangnya patah. Saudara. Jadi ayam itu tidak bisa lari lagi, langsung aja brek, duduk nunggu nasib dipotong. Saudara, karena itu ayam potong, ya, yang sekarang sudah bilang, Bu, itu cuma itu, enggak, semua ayam potong seluruh dunia seperti itu. Enggak ada yang keras. Dimasak apapun, digoreng, dipotong, semuanya dikeprek, ayam keprek itu ya, semuanya saudara makan, yang pinggir jalan, apapun, sekarang itu semuanya empuk. Enggak ada yang keras lagi, karena DNA. Ayamnya enggak usah dibilang begini, duduk, enggak usah, otomatis mati. Nah, tapi kita enggak terima DNA yang begitu. Sejak kita makan perjamuan, kita terima DNA ilahi. Maka Alkitab berkata sebenarnya, bahkan kamu enggak bisa buat dosa. Mau buat dosa itu, aduh, enggak suka, tiba-tiba enggak suka. Ingat Pak Yusak pernah bilang dia suka mondar-mandir. Begitu dia kenal Tuhan, sungguh-sungguh dia lihat, kenapa jadi jelek ya? Kan suka. Saudara, ada DNA ilahi. Saya ini pada waktu zaman dulu umur 17-an, teman-teman itu selalu kalau ngerayain ulang tahun, selalu ke Dugem yang tempatnya diskotik, yang judak, saudara, zaman itu. Saya itu mau ikut loh, karena nggak enak kalau nggak ikut. Teman-teman ulang tahun, saya datang ya saudara, baru masuk nih. Waduh, kepala saya itu dengar musik judak itu kayak mau pecah. Saya keluar lagi, saya ambil nafas, saya bilang, kenapa sih saya ini? Saya masuk lagi, kayak mau pecah. Saya telepon bapak saya, dia jemput Pak pulang. Kata bapak saya gini, lu gimana sih kamu itu? Baru
Baru papa nyampe rumah, sudah minta dijemput lagi. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ada sesuatu di DNA kita yang membuat tidak bisa berbuat dosa. Saudara, cucu saya itu baru 1 tahun. Ya, umurnya baru 1 tahun. Saudara, dari kecil, dari umur 6 hari, sudah diangkat, saudara, diajak nari sama papa mamanya, sama Kesia, sama Joshua. Saudara itu, kalau saudara lihat itu lucu banget, itulah DNA ilahi. Saudara, setiap kali kebaktian di Mahanaim, ini ada Fania yang tahu. Saudara, dia otomatis, saudara. Begitu mulai penyembahan, dia akan melek, dia akan begini tangannya ke papanya, dia harus nari dulu. Begitu dia selesai nari, dia akan tidur dengan tenang. Saudara ya, bahwa dia sudah selesai tugas. Sekarang udah umur 1 tahun, dia bisa milih alat. Saudara, dan gak ada yang ngajarin kalau deklarasi perang, dia akan milihnya tongkat dan pedang. Tidak mau ditukar yang lain. Tapi kalau penyembahan, saudara, tangannya akan begini. Gak ada yang ngajarin. Saudara, dan dia pilih alatnya apa? Bunga. Dia pilih alatnya lebih lucu lagi kalau saudara pernah lihat postingan saya. Saudara, hari itu saya ulang tahun, saya ajak dia nyembah di depan tabut. Saya bilang gini, El, kita nyembah di depan tabut. Saudara, dia nggak gerak, nggak ngomong A, nggak ngomong B. Saya berlutut, dia berlutut sebelah saya. Terus saya begitu terus saya. Saudara, sekali lagi, bagaimana bisa? Dan itu berkali-kali, nggak sekali, saudara. Setiap kali hadirat Tuhan kencang, kita semua nyembah, dia ikut nyembah aja kalau kupanya semua diem gitu, saudara. Saudara, DNA. Nah, ada banyak anak Tuhan nggak sadar di dalam dirinya ini ada DNA ilahi. Jadi saudara tidak usah takut untuk bicara dengan orang. Ada DNA ilahi. Begitu ketemu orang, saudara akan tiba-tiba tahu apa yang harus dibicarakan. Mungkin saudara yang keluar cuma begini, Tuhan berkati, ya sudah itu cukup. Yang keluar mungkin berkata bertobat. Yang keluar mungkin berkata Tuhan mengasihi, sudahlah percaya. Itu akan merubah, berdampak buat orang itu. Saudara, DNA ilahi membuat saudara tidak perlu tanya begini, Bu, ada kuasa nggak ya kalau saya tumpang tangan? Saya punya karunia nggak menyembuhkan? Nggak usah, sudah dideposit. Saudara tinggal perlu datang, tumpang tangan, dan orang itu akan mengalami sesuatu. Saudara boleh tanya sama Fania, kami ini nyebar anak-anak dari mulai 14 tahun, saudara, ke daerah-daerah. Saudara, dan itu kesaksiannya keren-keren, saudara. Saudara, dan anak 14 tahun jebolin gereja, saudara. Ya, cukup besar. Khotbah, dan orang diberkati, saudara. 14 tahun. Saudara, ada satu lagi. Saudara, dia datang ke satu tempat. Saudara, dia masih muda juga, umur 16-an. Saudara, dari pemenang. Ya, kami macam-macam, ada rock, ada pemenang, macam-macam, saudara. Saudara, dan sampai ke satu tempat. Saudara, ini ambil semua agama seberang. Terus masih mistik begitulah. Saudara, dan dia bilang gini, Pak, saya kesini ke RT RW kan mesti lapor. Saya mau masuk buat apa itu, tempat buat belajar untuk anak-anak dan sebagainya. Saudara, mereka langsung tahu ini Kristen. Saudara, dan dia ngomong apa? Oh, kamu mau doain orang kan? Kamu Kristen kan? Nah, kamu tolong doain. Tuh, di sana ada rumah paling pojok sana, mau dikasih tahu, kamu doain. Saudara, dia itu nggak tahu kalau dia itu selalu ngadep dukun paling sakti, yang kalau orang ke sana, kalau nggak gila mati. Kalau Kristen, atau kalau istilahnya melawan, kecuali satu aliran. Saudara, dan dia datang ke sana, dia bilang rumahnya burau sekali. Saudara, dan ini dukun sudah 100 lebih. Dia juga nggak tahu. Saudara, cuma dia bilang, wah kok sudah tua. Dia pikir begini, wah kasihan. Kasihan nih, dia mungkin sakit. Dan nggak sakit, saudara. Memang dukun. Jadi modelnya kurus,
semedi, ya memang dukun kan, saudara, dan memang bau jadi penuh segala macam. Saudara, dia berpikir sakit, dia berpikir ini dukun butuh didoain, gak ada yang besuk jadi rumahnya bau. Saudara mau tahu apa yang dia buat? Dia peluk dukun ini. Saudara, dia peluk dan dia doakan segenap hati, Tuhan kasihani dia, Tuhan sembuhkan dia. Wah, pokoknya doa dengan segenap hati. Saudara, dukunnya tidak bisa ngomong apa-apa, nangis. Terus dukunnya bilang ini, amin, amin. Apapun yang dia doain, amin. Saudara, selesai, dia tinggal. Sudah ya Pak, saya sudah ngadep Bapak ya, tadi disuruh doain Bapak, katanya gitu ya. Kira-kira balik ke RT. Belum sampai saudara RT. Wah, heboh satu malam. Sudah mau apa? Dukunnya mati saudara. Dukunnya itu tidak bisa mati. Umurnya sudah 100 lebih. Saudara, dan begitu itu heboh, dibilang begini, wah kamu sakti. Tidak ada yang bisa ngelawan dukun itu. Tidak ada yang bisa ngalahin. Biasanya orang yang beda aliran, kalau nggak gila mati. Ini dukunnya yang mati. Saudara, saya nggak tahu dukunnya terima Yesus atau apa. Pokoknya bilang amin, amin, mati langsung saudara. Saudara, dan anaknya ini ngomong begini sama saya. Aduh Bu, untung saya nggak tahu itu dukun, katanya ya. Bu, untung saya nggak tahu kalau saya tuh diuji. Untung saya nggak tahu sama sekali kalau saya itu ternyata disuruh adu kekuatan. Saya itu pikir, kasihan orang tua. Kok orang tua kok rumahnya bau, gak ada yang merawat. Jadi saya belum. Sekali lagi saudara, DNA ilahi itu sudah ada dalam hidup kita. Dukunnya mati dan dia bebas ngelakuin apa aja, karena dukun Kristen datang lebih sakti dari dukun yang lama. Sekali lagi, saya mau saudara mengerti, hari-hari ini jangan takut. Ada kekuatan ilahi, deposit ilahi yang sudah ditaruh dalam hidup. Tiap orang gayanya mungkin beda-beda. Ya, anak ini tidak pernah nengking, tidak ada yang ditengking, tidak ada, udah ada adu kekuatan begitu yang kayak film silat, cuma dipeluk dan dukunnya nangis dan bilang amin. Selesai. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini percaya. Saudara, kita teruskan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi mereka yang menanti-nantikan anugerah Tuhan akan mengalami kekuatan ilahi. Temanya ya fully trust. Ya, mereka akan bangkit di atas sayap-sayap yang membubung tinggi dan terbang seperti Raja Wali, akan berlari di pertandingan mereka tanpa menjadi lelah dan akan terus berjalan tiada penyerah. Saudara, dikatakan menanti-nanti itu pintu kita. Saudara, mereka mengikatkan diri kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah lihat kalau orang mau naik ke gunung. Saudara, kalau orang mau naik ke gunung, maka saudara, mereka yang pemimpinnya itu mungkin yang di depan, kadang-kadang dia ngambil yang di belakang karena tergantung medan. Saudara, lebih enak yang di depan atau dia melindungi yang di belakang. Tetapi saudara, dia akan mengikatkan diri. Ya, selalu kalau saudara lihat orang yang naik ke gunung, saudara, pemimpinnya itu akan ngikatin diri dengan mereka yang baru belajar naik gunung. Tujuannya apa? Saudara, kalau yang baru belajar tergelincir, akan tertahan dengan badan pemimpinnya dan gak akan jatuh. Bahkan kalau saudara ya, yang nanti nih yang misalnya yang baru belajar tidak kuat, maka didorong sama pemimpinnya dan diseret kadang-kadang. Saudara, saya pernah melihat beberapa film, saudara itu sudah tergantung gini, saudara, dan tidak kuat. Pemimpinnya dengan santai naik terus, dan yang di bawah akhirnya terpaksa keseret, ketarik sampai. Bukan karena dia hebat,
tapi karena dia terikat, saudara, dengan pemimpinnya. Kalau saudara lihat di luar negeri nggak ada pembantu, saudara. Saudara, jadi anak-anak itu selalu dikasihin kayak pengikat, saudara, kayak anjing gitu loh, saudara ya, diikat, dijadiin satu sama orang tuanya, ya. Kemana-mana jadi orang tuanya tinggal jalan, nanti anaknya pasti nggak bisa lari jauh-jauh, saudara, pasti ikutin. Kalau cucu saya dikasih itu nggak mau, saudara, dia tahu pasti apa-apaan sih saya kayak anjing, katanya ya. Saudara, setiap kali dikasih itu dia lempar, saudara, dia benar-benar nggak mau, saudara. Saudara, tetapi tujuannya adalah supaya terikat, jadi nggak bisa lepas. Dan hari-hari ini Tuhan sebenarnya pengen itu. Dia pengen kita itu terikat sama dia. Kita tidak akan bisa jauh-jauh, tidak akan tersesat, tidak akan jatuh. Karena kita terikat, saudara. Kita terikat. Dan kalau Tuhan sampai di mana, kita pasti ketot sampai. Tadi kita nyanyi, ya finish strong. Kita pasti nyampe. Bukan karena kita jagoan, karena kita terikat. Saudara, dan sebenarnya itulah yang dikatakan total percaya. Saudara, toh kita sudah terikat. Hari ini saudara tinggal bilang, Tuhan, ikat aku sekali lagi. Jadi dimanapun kau berada, aku berada. Kamu nyampe Tuhan, finish strong. Aku juga pasti nyampe finish strong. Kita terikat. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Saudara mungkin berkata, saat ini gimana keuangan? Percayalah. Saudara, kalau saudara jujur ya, hari-hari ini tuh semua sekolah di Jakarta sudah mengeluarkan 50% daripada guru. Saudara, bahkan sekolah-sekolah yang hebat, sekolah yang mahal dikeluarin. Saudara, hari-hari ini saudara tahulah toko berapa banyak yang sudah tutup, restoran berapa banyak yang sudah tutup, hotel berapa banyak yang sudah tutup. Saudara, dan perusahaan besar, saudara, kayak Starbucks, saudara mau tahu di Indonesia aja Starbucks menutup lebih dari 70 saudara counter. Itu yang kayak Starbucks, McDonald, apalagi saudara semua. Setiap kali saya bilang, orang bilang begini, Bu, terus ada yang nyumbang mana yang tetap ada tuh. Kita tidak ngeluarin satupun guru. Kita tidak motong gaji mereka sedikit. Kalau saudara bilang ibu punya, enggak. Saya cuma total terikat. Saya tidak tahu dari mana, tidak tahu saudara. Saya cuma percaya begini, kalaupun ya tidak ada uang, Tuhan bisa melipat gandakan uang. Kalaupun ya saya tidak ada orang mau nyumbang, saya percaya orang kaya, orang yang punya narkoba segala macam bisa salah transfer masuk ke saya. Pokoknya itu saya percaya begitu, saudara. Dan toh sudah 22 tahun. Mana itu 22 tahun umurnya? Dan Tuhan sendiri, tidak ada satupun donatur resmi. Tuhan sendiri. Jadi saya mau berkata, saudara, sudahlah, tenang aja. Kita ini terikat sama Tuhan. Jadi di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Tuhan sampai, kita masih sampai. Ya. Tuhan naik sampai, saudara ya, istilahnya ke puncak tertinggi, kita juga akan ada di puncak tertinggi. Kita akan di puncak destiny, kita akan di puncak lawatan, kita akan di puncak daripada segala kemuliaan, saudara. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan, tapi karena kita terikat. Kita benar-benar percaya, saudara, dan dikatakan, saudara, bahwa kita ini berharap kepada Tuhan. Saudara, Pak Agung selalu bilang begini, apa itu tergantung seberapa besar ekspektasi. Seringkali ada banyak orang menerima, itu tergantung seberapa besar ekspektasi. Saudara, ada orang-orang yang harapannya itu cuma dikit, gini, Tuhan, pokoknya saya hidup, kawin, kemudian mati, gitu ya, pokoknya baik-baik. Ya sudah, itu akan terjadi. Saudara, bayangkan ya,
Saya ini mungkin orang bilang begini, Bu itu kenapa sih maunya yang gede? Ya karena kita ini sebenarnya ya mirip Tuhan. Tadi dia bilang keilahian itu ada dalam hidupku. Jadi saudara boleh harapkan yang besar karena kita punya Tuhan yang besar, betul? Kita bisa harusnya harapkan yang ajaib karena kita punya Tuhan yang ajaib. Lah mirip Tuhan. Saudara dulu ya saya itu kalau ngomong selalu begini. Saya percaya kita kuasai 34 provinsi. Ya, saya percaya ya, kita akan tuai tanah-tanah di 34 provinsi. Saya percaya kita akan punya pasukan di 34 provinsi. Saudara, beberapa teman-teman semua suka bilang gini, ngapain sih kamu tuh, kenapa sih maunya yang gede terus? Saya bilang karena kita punya Tuhan yang besar. Bahkan di antara 6 hamba Tuhan suka pada godain saya. Udahnya begini, kenapa sih kamu ngerebut daerah kita, katanya saudara. Kan pada waktu itu kami 6 hamba Tuhan itu sepertinya dibagi per pulau. Maksudnya supaya tanggung jawab, supaya itunya merata, saudara ya. Jadi Jawa itu sebenarnya tanggung jawabnya Pak Petrus Agung dan CKI atau panggilan raja lah, saudara. Dan kemudian Pilar menguasai atau berdoa khusus untuk Papua, saudara. Dan saya sebenarnya cuma Kalimantan, tapi saya nggak pernah mau, saudara. Jadi kalau misalnya berdoa, saya nggak sebut cuma Kalimantan, saya doain seluruh Indonesia. Saudara, kalau mau bangun pasukan, saya nggak mau bangun pasukan cuma di Kalimantan. Saya bangun di 34 provinsi. Saudara, dan buat saya cuma berkata begini, saya punya Tuhan yang besar. Saya menghormati saudara-saudara saya selalu nanya, kalian pegang kota mana? Misalnya, kami ambil kota ini. Oke, terima kasih, kota lain tak pegang ya. Mereka bilang, lu memangnya kurang kerjaan? Enggak sih, banyak kerjaan saya. Tapi saya mau terus gerak karena saya mengharapkan yang besar. Hari ini, saudara, semua yang kita doakan jadi. Kami punya pasukan di 34 provinsi. Orang menyerahkan tanah di 34 provinsi. Ya, saudara, kami tembusi setiap lini, saudara. Saudara, kalau saudara mau, kapan saudara serius, kami baru tembusin Ahmadiyah. Saudara, jemaah Ahmadiyah itu ada di 34 provinsi. Mereka agama seberang, tapi mereka percaya Tuhan Yesus akan datang lagi. Dan dia percaya banget Isa. Nah, yang ajaib, pemimpinnya baru ketemu kami, ngobrol, berdoa bareng, dan dia bilang begini, saya mau tahu semua tentang kekristenan. Menurut saya, ini waktunya kita gabungkan. Saudara, ya saya berkata yang beberapa curiga dan berkata begini, maksudnya apa? Sudahlah, tidak usah curiga. Kalau mereka bilang saya mau tahu apapun tentang kekristenan, kesempatan, pintu terbuka lebar. Saudara, dan kami sudah 2-3 kali seminar. Bayangin ya saudara, bisa bayangin ya semua cingkrang celana, celana pendek semuanya, pakai begitu, pakai begini, duduk rapi, saudara. Dan kita mau ngomong apapun, ngajar apapun, mereka dengerin. Keren, saudara, keren. Dan kalau saudara bilang, Bu, kami mau yang di Solo, saya kasih, karena mereka punya di 34 provinsi, saudara. Dan pemimpinnya, wah, mereka taat banget sama pemimpinnya. Pemimpinnya bilang ini, hadir seminar, hadir semuanya, saudara. Saudara, dan kami benar-benar sudah cerita. Pemimpinnya bilang, kami mau tahu. Mereka setelah saya bilang, kami bukan Kristen, kami jemaat apa? Percaya ada Isa yang akan datang. Dan ini waktunya kami mau tahu. Ajaran Kristen, ajaran Isa itu apa? Saudara, dan walaupun belum terus mereka ketemu Tuhan enggak, tapi pada waktu lagu, pada waktu kami cerita, mata mereka berkaca-kaca. Beberapa kali mereka berkata, saya rasa ini benar. Dan saya percaya firman tidak kembali dengan sia-sia. Ya, sekali lagi saudara, harapkan yang besar. Harapkan tuayan paling besar. Harapkan lawatan terbesar, grand finale harvest.
Orang mau berkata, Ibu Iin ngomong dari dulu, lawatan, ya, mana lawatan? Saya bilang, ya nggak apa-apa, tenang aja. Pokoknya saya tetap berharap, dan saya percaya pengharapan tidak akan sia-sia. Saudara, mari terus dan terus kerjakan. Ya, sekali waktu, kitalah orang yang akan melihat terlebih dahulu. Ya. Saudara, kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Kita mempunyai banyak sekali saksi. Ya, mengelilingi kita bagi awan, seperti awan. Sebab itu kita harus melepaskan setiap luka yang menusuk kita, dan melepaskan dosa yang membuat kita jatuh dengan mudahnya. Barulah kita akan mampu berlari di pertandingan maraton kehidupan ini dengan gelora dan kebulatan hati, sebab telah ditandai jalan bagi kita. Saudara, artinya begini ya. Saudara, yang pertama urusan luka. Ada banyak orang itu gak bisa lari karena luka. Saudara, kecewa, marah, khawatir, iri, bersaing. Saya tidak tahu luka apa yang ada dalam hidupmu. Gak ada hamba Tuhan yang sempurna. Mungkin tanpa sadar saya melukai saudara. Bisa jadi. Saudara, tanpa sadar saudara dengar suara-suara yang sangat banyak, saudara. Saya tuh kadang-kadang sampai bingung, saudara ya. Orang itu kok imajinasinya bisa, dan ceritanya bisa ajaib-ajaib. Bayangin, saya pernah ke Kalimantan. Saudara, dan untung orangnya itu beranilah membuka lukanya. Terus saya tanya, dia bilang gini, Bu, maaf ya Bu, saya ini menganggap Ibu sesat. Ya, itu kan luka juga. Karena dulu saya penggemar Ibu Iin. Terus saya dengar banyak orang. Jadi saya berpikir Ibu sesat. Terus saya tanya, oke, terima kasih Pak buat keberaniannya. Apa yang Bapak bilang saya sesat? Terus dia bilang begini, katanya ya Bu, Ibu punya taman untuk bertemu dengan Pak Petrus Agung. Saya bilang, cerita tuh kok ajaib ya. Yang pertama, saya tuh gak punya taman, saudara. Yang bikin taman itu Bu Nani. Di Mahanaim ada taman itu Bu Iren, Coach Iren. Itu yang mempelai. Saya ini bukan mempelai. Saudara, saya ini gak tahan taman-tamanan, saudara ya. Saya ini, saya kan panggilannya tentara. Masa tentara bikin taman? Ya gak lucu lah rasanya ya. Saudara, jadi saya gak punya taman, itu yang pertama. Saudara, nah saya bilang, kok ada aja? Apalagi buat ketemu Pak Petrus Agung, gak ada. Semua Bu Nani bikin taman juga gak buat ketemu Pak Petrus Agung. Coach Iren bikin taman juga buat ketemu Tuhan, bukan ketemu Pak Petrus Agung. Saudara, saya bilang, kok ada ya? Orang itu pikirannya aneh-aneh. Saudara, kemudian ngomong begini lagi. Terus lagi ada Bu, katanya Ibu punya green room. Terus buat ketemu Nyi Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul green, selalu kan pakai baju hijau-hijau. Saya bilang, aduh, ini orang-orang ini kadang-kadang kewalik. Saudara, jadi kalau saudara tahu, setiap kali acara, saudara di manapun ada yang namanya green room. Green room itu adalah ruangan sebelum saudara masuk. Jadi merah itu artinya nggak boleh, kalau green kan artinya hijau boleh. Itu adalah saudara siap-siap nih semua ya, artis sudah siap di green room. Saudara begitu lampu hijau, berarti saudara tinggal masuk ke ruangan, karena itu namanya green room. Saudara, dan banyak gereja memberi nama green room, tapi sebenarnya tempat kami nggak pernah kasih nama green room, nggak pernah. Nama kami green room, ruangan yang besar. Kenapa? Karena kami percaya kamilah orang-orang yang besar, saudara ya, yang duduk rapat dan berdoa, saudara, menentukan nasib bangsa. Tapi orang bisa punya cerita begitu. Sampai saya bilang ini, orang tuh kok imajinasinya ajaib ya. Ya, sampai berpikir ada ruang green room, tempat ketemu dengan Ratu Kidul. Itu kan, saya benar-benar bingung loh, saudara. Tapi yang sekali lagi, saya bersyukur orang ini, saudara ya, berani untuk membuka luka. Tapi banyak orang yang nggak berani. Saudara, mereka berpikir aneh-aneh. Dan lagi orang datang ke saya dan dia bilang, Bu, saya mau buka-bukaan, saya kecewa, marah sama Bu Iin. Saya tanya, ada apa?
karena ibuin utang 10 juta dan tidak bayar. Saya bilang, loh Bapak, saya bilang ya, saya ini ketemu Bapak aja baru sekarang. Bagaimana saya bisa punya utang dengan Bapak 10 juta? Terus dia bilang, Bu, ada orang menunjukkan foto ini. Jadi ada orang foto sama saya peluk. Dan dia bilang dia anak buah Ibu Iin. Dan dia pinjam 10 juta. Sebenarnya saya mau teriak gini, goblok lu. Lalu saya itu foto sama orang tuh jutaan. Loh, saudara, sejujurnya loh saudara ya, kemanapun ya, mau dihitung dari zaman ke zaman kan sudah jutaan, mau kemanapun pergi, foto ya Bu, kemanapun foto ya Bu, Bu peluk ya Bu, Bu foto ya Bu, nama aja nggak tahu. Nah, terus itu dipakai buat pinjam uang. Ya kan, ini bodohnya dia ya. Tapi kalau saya bilang goblokmu pasti tambah luka. Jadi saya bilang, aduh maafkan ya Pak, saya bilang ya. Tapi saya foto sama orang itu, maaf, kata banyak banget. Jadi kalau ada orang nunjukin foto, please jangan percaya. Kalau dia dekat sama saya, saudara percayalah saudara, ribuan orang ngaku dekat sama saya. Padahal saya tahu pun tidak, saudara. Saya tahu namanya aja enggak, saudara. Tapi sekali lagi, persoalannya mari kita lepaskan luka. Apapun. Apapun. Ada orang katanya ngaku, staf saya bilang ke orang, Tuhan berkata bla 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 bla. Dan orangnya itu dilakuin. Dan begitu dilakuin, hancur hidupnya. Saudara, dan lukanya aneh sama saya. Kadang ketemu aja enggak, saudara ya. Tapi saya bersyukur kalau mereka masih berani bicara. Tapi ada banyak orang tidak berani bicara. Mereka punya cara pandang, dengar dari orang. Mereka miskom, saudara. Dan ujungnya mereka luka. Dan hari ini Tuhan bilang, kalau engkau luka dan kau tidak bereskan, dengan siapa saja, saudara. Tidak usah dari saya. Mungkin saudara luka dengan suami, saudara mungkin luka saudara dengan gereja. Kau tak bisa lari. Dan Tuhan bilang beresin, beresin. Luka kadang-kadang saudara justru harus dilukai lagi. Kalau saudara, dokter saudara tahu beberapa luka, ya itu kalau enggak di-strap, enggak dibersihin semuanya, itu akan infeksi. Jadi beberapa luka itu mau tidak mau harus disobek untuk dibersihkan semua kotorannya. Kalau saudara kencing, ada gejala kencing manis lebih ngeri lagi. Saudara kalau sudah luka, seluruh yang di pinggirannya mulai hitam harus dikerok semuanya, buang. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang tidak membereskan luka kita, supaya kita bisa lari begitu rupa buat kemuliaan Tuhan. Saudara, yang kedua yang harus kita lepaskan adalah istilah ini ya, Alkitabnya berkata bagus sih saudara, melepaskan dosa yang membuat kita jatuh dengan mudah. Saudara, jadi ada dosa-dosa yang kita favorit. Kalau ketemu dosa ini, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Mungkin beberapa jatuh di perzinahan terus menerus. Yang beberapa jatuh di hutang terus menerus. Yang beberapa mungkin jatuh di sakit hati kemenangan. Saudara, saya bangga dengan ayah saya. Saya kan dulu gampang jatuh sama perempuan. Kalau dia mulai suka sama perempuan lain, dia akan mulai bilang sama ibu saya, "Mah, aku mulai suka sama orang itu. Tolong doakan saya, temui saya, dan temenin saya kalau orang itu dekat-dekat." Saudara, dia jujur. Itu yang membuat dia disayang Tuhan. Saya punya seorang teman lucu banget. Saudara, dia itu selalu jatuh kalau ada yang nawarin duit gede. Saudara, jadi teman saya ini ceritanya sih hamba Tuhan. Tapi kalau ada orang tiba-tiba datang bilang gini, "Pak, saya punya 20 juta gitu ya,
Terus kemudian dia pasti bilang, Bapak bisa pakai buat pelayanan atau Bapak bisa pakai buat modal. Ujungnya pasti di situ. Dan dia pakai uang itu tidak seperti yang Tuhan mau, dan akhirnya dia terlibat utang. Saudara, dan saya bersyukur setelah dia jatuh 2-3 kali, setiap kali ada orang kaya, terus dia suka bilang begini, saya bawa duit, tolong pegangin saya, katanya ya, supaya saya jangan terjebak lagi. Saudara, ini jujur, sehingga membuat apa? Lepas dari jalan. Tapi banyak orang Kristen tidak berani jujur, sehingga dia tidak bisa lepas. Banyak orang Kristen tidak berani, tolong saya ini butuh dimentorin, karena saya ini males banget. Saudara, ini ribuan orang tidak diberkati Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bisa berkati dia, karena dia males. Dan dia butuh bos untuk istilahnya nendang, mecut. Ada orang Kristen ribuan gak pernah bertumbuh. Karena apa? Dia gak pernah dimentoring. Dan gak pernah ada orang yang, saudara yang berani untuk kasar bilang pergi gak. Saya bersyukur banyak orang di Manaim itu datang sukarela ngomong gini, Bu, maksa saya. Saya tahu saya gak akan bisa jadi kalau saya gak dipaksa. Seret saya supaya saya jadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saya bersyukur saya punya orang-orang hebat di Manaim. Saudara, yang mereka jadi lebih besar dari saya. Kadang-kadang saya sampai terkagum-kagum dengan apa yang mereka kerjakan. Saudara, tapi mereka bukan datang ke saya seperti itu ya. Rata-rata mereka orang yang dengan jujur berkata, paksa saya, tarik saya, biarkan saya, maki saya, tendang saya, supaya saya jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi ada orang yang ngomong begitu tapi gak segenap hati. Begitu ditegur dikit, kecewa, lari, ya itu lain lagi ya. Itu lip service namanya. Tapi ada orang-orang yang berkata, apapun yang terjadi, lakukan supaya saya jadi. Nah, biar hari ini kita akan menyelesaikan pertandingan dengan gelora, kebulatan hati, punya tekad, determination. Saudara, dan terakhir, saudara, kita ambil yang belakangnya aja. Saudara, yang dikatakan begini, betapa dahsyat kuasanya yang bekerja di dalam diri kita yang percaya kepadanya. Ada endless energy, boundless strength. Energi yang tidak berkesudahan, kekuatan yang tanpa batas. Saudara, ini ayat keren banget, saudara. Kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan kelihatannya lemes-lemes, ingat ya, kita itu dapatnya endless energy. Saudara, kita itu dapat apa? Boundless strength. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang kerja dikit lemes. Saudara kena masalah dikit, wah, sudah wajah udah kayak pepaya. Saudara, kemudian saudara menghadapi COVID, waduh Tuhan, gimana nanti masa depan gimana? Tuhan pegang masa depan. Saudara, saya selalu bilang sama banyak orang saya ngomong begini ya. Di luar sedang resesi, kita resepsi. Kita akan terus pesta jiwa-jiwa, pesta lawatan. Saudara, di luar orang sedang sembunyi, kita sedang menuai. Saudara, saya setiap hari keliling, setiap hari menuai jiwa, setiap hari bikin KKR. Kenapa? Karena hotel murah, semua murah, saudara. Kan gak ada yang nyewa, saudara. Jadi semuanya murah, saudara. Saudara, kalau dulu ya nyewa sound system. Dulu nyewa sound system itu rebutan. Dan saudara, siapa yang berani kasih harga mahal, itu yang mereka terima. Saudara, dulu nyewa sound system buat 1.000 orang. Dulu, waktu zaman belum COVID, sound system buat 1.000 orang, itu 20 juta, saudara. Hari ini, saudara mau tahu, sound system buat 1.000 orang, 5 juta, itu pun terserah berapa hari. Kalau dulu itu hitungannya per jam. Karena setelah itu hitungannya dulu itu ya cuma 10 jam. Karena setelah itu dipinjam lagi
orang lain. Sekarang saudara, setiap kali kami nyewa nih ya, buat 1.000, buat 2.000 orang, bahkan 2.000 orang, kami nyewa cuma apa? 5 juta. Kami ngomong begini, Pak, kami makainya Sabtu, tapi kami minta masuk beres Jumat, karena kami mau latihan. Tapi bongkarnya jangan hari Sabtu ya, bongkarnya Minggu, karena Sabtu sore masih ada acara. Gitu ya. Saudara dia bilang ini, terserah Bu, seminggu ya boleh, ada yang nyewa. Saudara sampai yang di Hananel tempatnya Stephen itu, saking tidak ada nyewanya, dia ngomong gini aja deh Pak, kan Bapak make itu setiap minggu, jadi saya titip aja di sini, nggak usah dibongkar katanya, pakai aja terus Pak katanya. Saudara kenapa? Karena hari-hari ini tak ada yang nyewa. Jadi yang 20 juta jadi 5 juta. Saya baru KKR dari Bali. Saudara itu nyewa ruangan yang isinya buat 1.000, tapi kami pakai buat 500 karena harus berjarak ceritanya. Saudara itu biasanya nyewa 1 hari 25 juta. Saudara mau tahu kami sewa berapa? 2,5 juta. Karena hotelnya sudah 1 tahun tidak buka dan tidak beroperasi. Dan dia bilang ini, terserahlah Bu, tidak ada yang nyewa juga katanya. Pokoknya asal Ibu ganti ongkos listrik sudah, sama ongkos bersih-bersih. Saudara itu hotelnya 400 kamar. Kami pakai saudara 8 kamar. Ya, terus saya bilang, Pak, itu harganya 1 malam biasanya 2 juta. Karena 1 kamar itu bisa dipakai buat ada 2 kamar. Jadi 4 orang sampai 6 orang. Ruang tamunya segala. Saudara dan saya bilang ini, Pak, saya minta harga khusus. Dia bilang gini, terserah Bu, yang penting ya lumayanlah ada kehidupan katanya ya. Ya saudara mau tahu ya, dari 2 juta kami bayar berapa hotel? 1 kamar 300.000. 300.000 per kamar. Sampai saya bilang begini, Tuhan, dan itu tidak cuma 1. Saya keliling Indonesia semua kayak begitu. Setiap kali saya temuin, saya sengaja pilih hotel-hotel yang kosong, yang sudah mati, yang sudah tutup. Saya bilang ini, Pak, boleh Pak? Boleh Bu, pakai aja Bu, lumayan hidup katanya ya. Buat tenaga bersih-bersih katanya. Sekali lagi, orang lain hari ini sedang sembunyi, kita lagi menua. Kita harus menua, saudara. Saudara, orang-orang hari ini saudara sedang ketakutan. Kita sedang apa? Demonstrasi kekuatan ilahi. Ya. Saya berdoa, mari jangan berhenti, karena ada saudara endless energy, boundless strength. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Mari Fania naikkan pujian. Kita berdoa, kita percaya, minta urapan Tuhan sekali lagi nyata. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim,
orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.